Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Arsotovia Setu Sahban dengan NIM 202103111147 dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan kalimat efektif dan perkenalkan untuk pembimbing saya, yaitu dosen Bahasa Indonesia bernama Ibu Linda Purnamasari, SSMSI. Yang pertama, saya akan menjelaskan kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah teks yang dapat memberikan informasi yang sederhana atau jelas kepada pembaca dan pendengar. Dengan kata lain, kalimat efektif jika menyampaikan gagasan dan perasaan secara akurat, ini adalah pemancar informasi yang dapat menyampaikan gambar yang sama persis pemimpin atau pendengar. Sebuah kalimat dikatakan efektif jika berhasil menyampaikan pesan, ide, emosi, atau pemberitahuan sesuai dengan maksud atau kalimat efektif pembicara. Kalimat membutuhkan kriteria seperti kesatuan dan kesetaraan, struktural, konsistensi, penekan, berhemat, dan keragaman ide, logika, ketepatan, dan kesopanan. Hal ini sejalan dengan Kraft 2040 yang menyatakan bahwa kalimat efektif perlu mencantumkan istilah penyatuan gagasan penekanan. Syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua, sistematis. Ketiga, tidak boros. Keempat, tidak ambigu. Lanjut ke ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama ada kesepadaan struktur. Ciri kesepadaan diperlihat oleh kemampuan pola kalimat untuk mendukung gagasan yang diutarakan. Oleh karena itu, suatu konsep atau gagasan yang utuh perlu disampaikan dalam suatu pernyataan yang terstruktur secara utuh. Yang pertama, subjek predikat. Setidaknya suatu kalimat membutuhkan subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, kata penghubung intra-kalimat dan antra-kalimat, yaitu penggunaan kata penghubung yang benar, baik di dalam maupun di antara kalimat, dapat membuat kalimat menjadi efektif. Di sisi lain, pemilihan konjungsi yang salah ini merusak hubungan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Yang ketiga, subjek ganda, yaitu beberapa subjek dalam teks dapat menyebabkan salah tafsir untuk pembaca. Contohnya yaitu pertanyaan itu saya kurang jelas. Kalimat perbaikannya seperti, pertanyaan itu bagi saya kurang jelas. Yang kedua, saya kurang jelas akan pertanyaan itu. Yang kedua, kesejajaran, yaitu jika bentuk pertama menggunakan kata bekerja, bentuk kedua juga menggunakan kata kerja. Hal yang sama berlaku untuk formulir atau kategori lainnya. Contohnya, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Yang ketiga, penekanan. Penekanan dalam teks digunakan oleh seseorang agar bagian yang ditekan mendapat banyak perhatian dari pembaca. Bahasa lisan biasanya berfokus pada bicara yang lambat, suara yang keras, atau intonasi yang tinggi. Dalam bahasa, ketika berbicara tentang kalimat pembingkaian yang ekonomis dan efektif, kalimat tersebut umumnya harus mencakup, yaitu hilangkan topik yang berulang. Misalnya, kehilangan pengawas, hindari sinonim, jangan membuat kata jamak dalam bentuk jamak. Yang kelima, kebervariasian. Variasi adalah upaya untuk melawan pengulangan kata, dan pengulangan kata yang berlebihan dapat membosankan bagi pembaca. Untuk menghindari hal ini, Anda perlu menggunakan bentuk lain yang merupakan variasi. Metode umum yang digunakan adalah A. Variasi sinonim kata. Menggunakan variasi sinonim adalah menggunakan kata berbeda yang memiliki tafsiran yang sama, serupa atau serupa. Hal ini dilakukan untuk menghindari penggunaan kata-kata berulang yang sama dengan yang penulis buat kepada pembaca. Yang B, variasi panjang pendek kalimat.
Metode lain yang umum digunakan untuk membuat kalimat menjadi efektif adalah dengan mengubah panjang kalimat. Esai yang menggunakan kalimat pendek akan membingungkan pembaca. Jika esai menggunakan kalimat yang panjang, pembaca juga akan kesulitan memahaminya. Oleh karena itu, selain frasa yang digunakan dalam surat, penulis harus menunjukkan berbagai frasa. Yang C, variasi cara memulai kalimat. Variasi cara memulai kalimat ini serupa dengan cara memberi penekanan pada suatu part kalimat dengan cara mengutip bagian yang ditekankan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang D, variasi jenis kalimat, yaitu teks yang digunakan untuk menulis belum tentu teks pesan. Jenis pernyataan lain dapat dan harus digunakan. Misalnya, kalimat tanya, aktif, pasif, urutan normal, urutan terbaik, tidak langsung, dan lain-lain. Yang keenam, kelogisan. Ciri-ciri keefektifan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia juga dapat dilihat dari aspek logis maknanya. Logikanya adalah bahwa ide sebuah kalimat dapat diterima dari pikiran manusia dan akar penulis sesuai dengan ejaan saat ini. Yang ketujuh, kecermatan dan kesantunan. Pada dasarnya, ketelitian kebahasaan berarti memperhatikan pada saat membuat kalimat dan bentuk kebahasaan lainnya, yang hasilnya tidak mengarah pada penafsiran. Double, kesopanan format. Bahasa yang digunakan oleh seorang individu terutama tergantung oleh subjek data. Kata hati-hati biasanya kata-kata yang cenderung sopan. Selanjutnya itu struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif yaitu struktur kalimat yang harus benar. Kalimat yang efektif yang harus memiliki penyatuan formal, karena penyatuan formal lah yang menjamin makna kalimat dengan struktur yang benar, baik menyatukan bentuk maupun menyatukan makna. Sebaliknya, kalimat yang struktur kacau tidak menggambarkan satuan dan merupakan pernyataan yang salah. Setiap unsur kalimat efektif biasanya terdiri dari kata-kata, harus memiliki kedudukan yang unik satu sama lain, dan kata-kata harus disusun menurut aturan yang biasa. Tidak boleh menyimpang atau bertentangan. Misalnya akan ditulis sebuah kalimat, saya menulis surat untuk ibu. Berbicara dengan kalimat berikut, efeknya sudah berbeda. Untuk ibu, saya menulis surat. Yang kedua, menulis saya surat untuk ibu. Yang ketiga, untuk ibu surat saya menulis. Kata-kata yang digunakan dalam kalimat adalah sama, tetapi kata sebagai fungsi kalimat tidak memiliki fungsi tertentu sehingga menyebabkan kesalahan. Hubungan antara satu kata dengan kata lain tidak jelas. Apa yang terjadi biasanya karena penyimpangan dari kebiasaan struktural, penggunaan bahasa yang umum. Akibat selanjutnya adalah kebingungan pemahaman. Untuk mencegah hal ini, pengguna bahasa harus mematuhi undang-undang yang sudah dikenal. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan kalimat efektif yaitu adalah kalimat yang dapat memberikan informasi yang berguna dan jelas bagi pembaca dan pendengar. Kalimat yang efektif mudah didefinisikan sebagai kalimat yang akurat dan jelas yang mudah dipahami orang lain. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengikuti aturan bicara jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca dalam kondisi berikut, yaitu yang pertama, mengungkapkan secara akurat ide dari pembaca atau penulis. Yang kedua, tulisan efektif yang mengungkapkan pemahaman yang sama, persis antara pikiran pendengar atau pembaca. Dan apa yang pembaca atau penulis pikirkan harus mencakup beberapa kriteria termasuk cangkupan yang pertama yaitu kesepadan struktur, yang kedua kesejajaran, yang ketiga penekanan, keempat kehematan, kelima kevariasian, keenam kelogisan, ketujuh kecermatan dan kesantunan. Untuk saran dari kalimat efektif yaitu saat mempersiapkan karya ini, penulis telah memperoleh pengalaman berharga dengan pengetahuannya tentang penulisan yang efektif. Penulis menyarankan kepada seluruh pembaca untuk mempelajari cara menulis dan menggunakan teks efektif yang benar dan mencermati syarat penulisan teks efektif.
Dengan mempelajari menulis dan menggunakan tulisan yang efektif, diharapkan siswa akan bertekad untuk menulis karyanya dengan benar. Sekian yang saya sampaikan dari kalimat efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.